Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Acara kelas pajak pagi hari ini akan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta kelas pajak di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Melandari Medika Kencana Putri. Saya adalah penyuluh dari KPP Pratama Depok Sawangan dan akan memandu acara kelas pajak pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua karena telah berkenan untuk meluangkan waktunya mengikuti kelas pajak orang pribadi karyawan dengan tema cara simpel lapor SPT tahunan orang pribadi karyawan. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaat dari kelas pajak ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara kelas pajak pada hari ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pengarahan Dirjen Pajak, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPP Pratama Depok Sawangan, kemudian ada penyampaian materi kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi yang dijelaskan oleh Ibu Gading selaku penyuluh KPP Pratama Depok Sawangan. Kemudian ada penyampaian materi pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang dijelaskan oleh Ibu Gading selaku penyuluh KPP Pratama Depok Sawangan. Ada sesi tanya jawab, kemudian ada sesi kuisis, dan terakhir ada penutupan. Untuk membuka acara kelas pajak di pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan sekaligus menyaksikan pengarahan dari Dirjen Pajak.
Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penggunaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, daya manusia, teknologi informasi, dan data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon maaf tadi ada kendala terkait dengan suaranya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala KPP Pratama Depok Sawangan. Kepada Bapak Herianto Wayudi Utomo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Melandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Syukur, puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Saya khususnya Herianto dari KPP Pratama Depok Sawangan dan rekan-rekan penyuluh KPP Pratama Depok Sawangan berkenan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya meskipun lewat Zoom. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang berkenan meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi cara simpel melaporkan SPT tahunan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta dilampangkan rezekinya, diluaskan hatinya dan cita-citanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi izinkan pagi ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang berkenan menghadiri acara ini. Insya Allah dalam 1-2 jam ke depan, rekan-rekan penyuluh KPP Pratama Depok Sawangan akan memberikan sedikit sosialisasi tentang bagaimana sih tata cara menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi karyawan. Terus juga tentang apa gunanya kenapa harus lapor SPT tahunan, bagaimana caranya, apa hak dan kewajibannya dan sebagainya dan sebagainya.
Untuk membuka pada kali ini, perkenankan saya sampaikan izin menyampaikan pantun sedikit. Indah nian gambar mozaik, terpampang rapi di kamar ratu. Sungguh teladan amat baik, membayar pajak tepat waktu. Mantap. Insya Allah semua manfaat pajak ini akan kembali ke kita, meskipun pajak tidak langsung memberikan kontribusi kepada kita, tetapi secara tidak langsung kita juga akan menikmati manfaat dari pajak. Mungkin sebagian dari adik-adik kita, putra-putri kita juga merasakan adanya dana BOS. Meskipun harga biaya pendidikan itu mungkin sekarang dirasa tinggi, tetapi kalau nggak ada dana BOS mungkin jauh lebih tinggi lagi. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu juga untuk adik-adik kita, rekan-rekan kita yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk berkuliah di universitas terbaik, mungkin beberapa hari yang lalu bahkan Pak Presiden membuka LPDP Fair. Ya, jadi di situ juga ada beasiswa. Jadi mungkin kakak adik mungkin yang masih berkenan mau melanjutkan S1, S2, boleh pilih di universitas terbaik di seluruh dunia untuk melalui LPDP akan mendapat beasiswa full gitu. Dan sebagian dari itu bukan untuk hanya orang Kementerian Keuangan aja, banyak juga orang-orang dari luar gitu ya. Bahkan orang pajak sendiri, orang Kementerian Keuangan sendiri harus bersaing dengan sangat ketat untuk bisa masuk ke dalam LPDP itu. Jadi monggo, itulah salah satu dari manfaat pajak. Mungkin juga kita merasakan infrastruktur yang makin baik, dan mungkin kemarin naudzubillah min dzalik kita menghadapi 1-2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ada pandemi COVID, kita merasakan manfaatnya untuk vaksinasi gratis dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kakak adik yang berkenan mengikuti sosialisasi. Insya Allah lah semua niat baik ini akan membawa kebaikan buat kita semua, dan insya Allah akan berguna bagi kita sendiri dan mungkin suatu saat bagi anak cucu kita ya. Hamba sengaja membuat sajak buat kawan agung yang bersahabat. Warga bijak taat pajak untuk negeri kian kuat. Nikmatnya ada jembatan dan jalan, juga rumah sakit dan sekolah. Itulah uang pajak yang dibayarkan agar hidup kita tak lagi susah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin suaranya kurang jelas atau jaringannya kurang lancar, jadi mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Herianto yang telah berkenan memberikan sambutannya, Pak. Bapak dan Ibu, tibalah pada acara yang kita nanti-nantikan, kelas pajak orang pribadi karyawan dengan tema cara simpel lapor SPT tahunan orang pribadi karyawan yang akan disampaikan oleh Ibu Gading. Kepada Ibu Gading, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mei atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua kawan pajak. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Gading Khairiah adalah salah satu penyuluh dari KPP Pratama Depok Sawangan. Izin share untuk materi kali ini. Baik, Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bagaimana sih melaporkan SPT tahunan secara simpel melalui e-filing ya, khususnya pada melalui ini. Jadi kita akan dimudahkan melaporkan SPT tahunan secara online. Sebelumnya, kita akan menjelaskan apa sih kewajiban perpajakan bagi Bapak dan Ibu yang telah mempunyai NPWP. Jadi kewajibannya sebelumnya itu sebenarnya dikenakan kepada Bapak dan Ibu yang telah mempunyai penghasilan.
Namun sebelum Bapak dan Ibu mempunyai penghasilan, kadang sama perusahaan sudah diminta untuk mempunyai NPWP atau mendaftarkan NPWP ketika melamar pekerjaan. Jadi memang tidak ada salahnya, bisa jadi perusahaan akan lebih tertib administrasi untuk kewajiban perpajakan Bapak dan Ibu semua. Jadi pertama kali ketika Bapak dan Ibu bekerja dan mempunyai penghasilan, diberikan kewajiban untuk yang pertama mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apa sih NPWP itu? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak sebagai identitas bagi wajib pajak untuk melakukan administrasi atau kewajiban perpajakannya. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah mempunyai NPWP dan mendaftarkan diri ya waktu itu melalui direct, seharusnya sudah ada nomor NPWP-nya itu. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menghitung. Jadi menghitung berapa sih kewajiban pajak yang harus dibayar. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai karyawan, ini nantinya kewajiban menghitung dilakukan oleh perusahaan. Jadi Bapak dan Ibu nanti penghasilan yang diterima udah bersih, udah dihitung pajaknya. Dan yang kewajiban ketiga adalah membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Jadi kewajiban untuk pembayaran ini nanti juga kalau Bapak dan Ibu sebagai karyawan sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi kewajiban hitung dan bayarnya sudah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian kewajiban yang keempat adalah melaporkan seluruh penghasilannya melalui SPT atau surat pemberitahuan. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan diri, nanti setelah menghitung ternyata ada kewajiban yang harus disetorkan, kemudian dibayarkan ke bank. Kalau memang sudah tidak ada dari perhitungan itu tidak ada pembayaran, maka Bapak dan Ibu tinggal melaporkan SPT tahunannya. Apa sih SPT tahunan itu? SPT tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran PPh-nya. Dalam SPT tahunan juga harus dilaporkan harta dan kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah hutang atau kewajiban kita pada pihak lain yang harus dibayarkan. Kemudian dalam pelaporan SPT tahunan sebagai wajib pajak orang pribadi itu ada beberapa jenis formulir. Jenis formulir SPT tahunan itu ada 3. Yang pertama adalah formulir 1770. Formulir 1770 ini biasa kita sebut dengan yang polos ya. Kalau yang kedua adalah formulir 1770S, ada embel-embel S sama yang satunya SS. Ya. Jadi untuk formulir 1770 ini digunakan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan. Penghasilan yaitu dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi biasanya untuk formulir 1770 ini digunakan oleh wajib pajak yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya, misalkan mempunyai usaha sendiri atau konten kreator ataupun profesi yaitu dokter ataupun notaris. Itu sebagian contohnya ya. Kemudian jenis formulir yang kedua adalah formulir 1770S. 1770S ini untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari 1 atau lebih pemberi kerja. Kemudian yang mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya. Bisa jadi seorang karyawan selain mempunyai penghasilan dari pemberi kerja, juga mempunyai penghasilan lain dari usaha yang lain. Kemudian yang ketiga adalah formulir 1770 SS. Nah, untuk formulir 1770 SS ini adalah untuk wajib orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dan jumlahnya penghasilan bruto itu tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Jadi ada 2 formulir yang bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai karyawan
dalam melaporkan SPT tahunan, yaitu formulir 1770S atau formulir 1770SS. Jadi kalau untuk formulir 1770SS ini lebih sederhana dibandingkan formulir 1770S. Kemudian dokumen apa sih yang harus disiapkan sebelum mengisi SPT tahunan? Sebelum Bapak dan Ibu melaporkan SPT tahunan, sebaiknya disiapkan dulu agar nanti lebih mudah dalam menginput di sistem DJP online. Yang pertama adalah bukti potong 1721 A1 atau A2. Bukti potong ini diberikan oleh perusahaan biasanya pada awal tahun. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah bekerja dari tahun, katakanlah dari Januari sampai Desember 2022, perusahaan wajib memberikan bukti potong berupa 1721 A1 kepada Bapak dan Ibu sebagai nanti untuk pelaporan SPT tahunan. Biasanya di bulan Januari atau Februari dan paling lambat Maret. Karena apa? Kita wajib melaporkan SPT tahunan paling lambat 31 Maret pada tahun berikutnya. Jadi sebelum tanggal 31 Maret, ibaratnya bulan Februari, ketika Bapak dan Ibu belum menerima bukti potong 1721A1, segera meminta kepada perusahaan untuk memberikan bukti potong itu. Yang selanjutnya dokumen yang disiapkan adalah bukti potong PPh final. Bukti potong PPh final itu jika ada ya, kalau tidak nanti bisa diabaikan. Yang ketiga adalah daftar harta. Daftar harta itu bisa berupa aset ya, asetnya bisa berupa tanah atau rumah atau tabungan, investasi yang kira-kira harta itu Bapak dan Ibu peroleh dan masih dimiliki ya sampai dengan per tanggal 31 Desember tahun, kalau tahun pajaknya 2020 berarti 31 Desember 2022. Dokumen yang harus disiapkan juga yaitu daftar utang atau kewajiban kita kepada pihak lain, kemudian daftar atau kartu keluarga bagi Bapak dan Ibu yang sudah statusnya menikah atau mempunyai anak ya, Prabowo. Kemudian bagaimanakah media penyampaian pelaporan SPT tahunan? Sebelum dilakukan pelaporan secara online, kita dulu pernah melakukan penyampaian SPT tahunan melalui bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP, yaitu kita dengan mengisi formulir ya, formulir secara manual dan disampaikan langsung ke KPP. Kemudian penyampaian yang kedua bisa melalui online, yaitu melalui website djponline.pajak.go.id. Jadi kalau melalui DJP online ini adalah cara yang paling mudah dan simpel ya, karena tidak perlu antri ke KPP, tidak perlu memakan waktu dan ya. Kemudian kalau media penyampaian selama belum pernah disampaikan secara online, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan SPT tahunan melalui jasa ekspedisi atau kantor pos. Jadi itu sama dengan yang datang langsung ke KPP, yaitu mengisi formulir SPT tahunan secara manual. Selanjutnya, kita di sini akan lebih khusus menyampaikan SPT tahunan secara elektronik, yaitu secara online melalui e-filing, yaitu melalui website pajak.go.id. Jadi, seperti ini ya tampilan untuk pelaporan secara e-filing melalui website pajak.go.id. Yaitu tampilannya kalau yang di sebelah kiri ini adalah tampilan untuk di handphone, dia tampilannya akan lebih kecil karena memang bidangnya kecil. Kemudian yang sebelah pojok kiri bawah adalah kalau kita membuka e-filing melalui PC atau notebook. Nah, untuk pelaporan bagaimana kalau kita melaporkan secara online ini, apakah yang perlu kita siapkan? Yang perlu penting, 3 hal penting yaitu NPWP. Yang pertama adalah NPWP. Karena kita Bapak dan Ibu yang hadir di sini adalah sudah mempunyai NPWP semua, berarti nomor 1 itu NPWP sudah disiapkan ya. Kemudian yang kedua adalah EFIN. Apa sih EFIN itu? EFIN adalah Electronic Filing Identification Number, yaitu kode unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi secara elektronik pada DJP online. Jadi kalau untuk EFIN ini, jika Bapak dan Ibu belum memperoleh
belum memperoleh EVIN, nanti bisa mengajukan permohonan aktivasi EVIN dan kode EVIN ke KPP, atau nanti bisa melalui saluran WA kami. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mendaftarkan punya akun di JP Online. Jadi setelah punya NPWP dan EVIN, kita harus punya akun di JP Online. Jadi bagaimana untuk bisa mengaktifkan akun di JP Online? Nah, jadi kita pertama untuk mempunyai akun di JP Online, yang pertama adalah yang harus punya EVIN dulu ya. Jadi permohonan dilakukan langsung ke KPP atau melalui WA. Jadi mengisi permohonan, nanti di formulir itu kita menyampaikan lampiran berupa fotokopi KTP dan NPWP. Nah, untuk pengisian untuk mengaktifkan akun di JP Online-nya bisa langsung masuk ke website pajak, yaitu di jponline.pajak.go.id. Di sini kita akan registrasi akun. Contohnya seperti ini tampilannya, registrasi akun dengan menginput NPWP, EVIN, dan kode keamanan yang ada di layar. Jadi nanti tinggal menyalin kode keamanannya, kemudian tinggal submit. Nanti akan dikirim ke email. Jadi ada link aktivasi yang dikirimkan melalui email. Bapak dan Ibu nanti tinggal klik link aktivasi tersebut. Kemudian kalau sudah berhasil klik aktivasi, akun di JP Online sudah bisa digunakan dengan login menggunakan NPWP yang sudah dan kata sandi yang sudah dibuat. Jadi ini kami ingatkan ketika Bapak dan Ibu sudah mempunyai EVIN, ada lembar EVIN yang diberikan ataupun yang melalui email, itu bisa harus disimpan ya. Khawatir nanti suatu saat diperlukan, soalnya itu kan EVIN untuk satu kali ya. Jadi nanti ketika lupa kata sandi atau yang dibuat atau pengen mengubah kata sandi, nanti EVIN akan diperlukan kembali. Dan yang kedua adalah mencatat kata sandi yang sudah dibuat. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan kawan pajak sudah mempunyai EVIN dan kata sandi yang sudah dibuat, ini disimpan karena sering lupa ya, pengalaman yang ada di kami, Bapak dan Ibu tuh sering lupa ketika harus login ke DJP Online. Dikarenakan karena ini kan jarang dipakai, jadi mungkin minimal 1 tahun 1 kali ya kita memakai untuk melaporkan SPT tahunan. Kemudian, tapi ketika nanti EVIN kata sandinya tetap lupa, Bapak dan Ibu bisa sih untuk merubah ya, untuk merubah di DJP Online dengan mengklik lupa kata sandi dan meriset kata sandi tersebut. Jadi nanti ikutin petunjuknya dan nanti akan ada link untuk di emailnya, yaitu link reset password melalui email. Jadi nanti bisa dirubah atau misalkan lupa kata sandi bisa dibuatkan kata sandi kembali. Yang penting EVIN yang sudah diberikan masih disimpan. Oke, selanjutnya yang pertama yang kami sampaikan tadi adalah bagaimana kita mempunyai akun di JP Online ya. Sekarang kita mencoba praktek tapi melihat ini ya, melihat contoh kasus. Jadi kita melihat bagaimana cara pelaporan SPT tahunan jika contohnya kasus di sini adalah Nona Sinta merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan. Jadi dia seorang karyawati dan statusnya belum menikah. Nanti ini akan terkait dengan penghasilan tidak kena pajak yang statusnya belum menikah. Kemudian penghasilan hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawati. Jadi tidak ada penghasilan yang lain. Nona Sinta akan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dari penghasilan yang telah diterima selama tahun 2022. Jadi jika Bapak dan Ibu ini merupakan seorang karyawan atau karyawati yang mungkin penghasilannya atau statusnya sama dengan contoh kasus ini, nanti bisa diikuti step-step cara pelaporannya. Jadi alur tahapan pelaporannya adalah yang pertama kita login akun di website pajak.go.id. Jadi nanti kita login akun di website pajak.go.id di sini. Jadi ini tampilan halaman pertamanya ya, kita login di sini. Ketika Bapak dan Ibu sudah mempunyai NPWP dan kata sandi tadi sudah terdaftar, kita tinggal login. Kemudian kita bisa menuliskan NPWP ataupun bisa memasukkan NIK ya. Ini sekalian ya.
jika Bapak dan Ibu ketika mendaftarkan NPWP statusnya sudah valid, maksudnya status sudah valid itu di profilnya ya bisa dicek nanti di profilnya apakah status NIK-nya sudah valid, sudah tervalidasi, maksudnya valid ini ya nomor KTP NIK yang sudah tervalidasi dengan data Dukcapil. Itu nanti akan muncul di profil bahwa data sudah valid, itu bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Jadi untuk penggunaan NIK sebagai NPWP nanti bisa saya jelaskan juga sekalian di sini bahwa mulai per 1 Januari 2024 nanti penggunaan NPWP berganti menjadi menggunakan NIK. Jadi nanti bisa dicoba penggunaan NPWP-nya menggunakan NIK. Kemudian masukkan kata sandinya, terus tuliskan ulang kode keamanan yang ada di sebelah kiri ya, kode kapsanya. Kemudian langsung login. Nah, ketika sudah login akan muncul seperti ini ya tampilannya ya. Jadi di bagian informasi nanti ada tampilan NPWP, kartu NPWP secara elektronik. Kemudian untuk pelaporannya kita langsung klik lapor untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, setelah kita klik lapor, ini ada pilihannya, ada inform, e-filing, SPT, ada beberapa layanan yang ada di DJP Online. Kita tekan gambar e-filing untuk pelaporan SPT tahunan. Kemudian setelah berhasil kita masuk ke e-filing, kita nanti klik buat SPT. Jadi sebelumnya kita juga misalkan kita sudah melaporkan SPT tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya, di arsip SPT akan muncul. Jadi kalau kita melaporkan secara online itu kita bisa memantau, bisa melihat tahun-tahun berapakah yang sudah dilaporkan atau mungkin ada yang kelewat belum dilaporkan, kita bisa melihat di daftar arsip SPT. Kalau untuk pelaporan lagi nanti kita klik langsung buat SPT. Jadi tahapan kedua adalah pilih SPT. Nah, setelah kita pilih SPT, di formulir SPT nanti ada beberapa pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan ya. Ketika Bapak dan Ibu penghasilannya tadi kasusnya adalah penghasilan, katakanlah penghasilannya kurang dari 60 juta, kita pilihannya seperti ini. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena kita sebagai karyawan, maka jawabannya adalah tidak. Yang kedua adalah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita jawab juga tidak, karena tadi statusnya adalah belum menikah. Kemudian yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena tadi memang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak, kita jawab ya. Jadi ada beberapa 3 pertanyaan ini akan menentukan jenis formulir apa yang akan kita gunakan. Jadi nanti langsung di sistem akan otomatis terpilih SPT 1770 SS. Ini ya, jika tidak menjalankan pilihan-pilihannya. Kemudian tahapan berikutnya adalah isi formulir. Nah, pada isi formulir ini untuk SPT 1770S kita pilih tahun pajaknya. Tahun pajaknya kita pilih 2022. Status SPT-nya kita pilih normal. Kalau kita pertama kali melaporkan SPT tahunan, status pertamanya adalah normal. Ketika kita pernah menyampaikan misalkan status tahun 2022 udah pernah disampaikan, tapi suatu saat kita baru ingat ada penghasilan yang belum disampaikan, belum diisi, atau daftar apa harta atau yang belum diisi, kita bisa melakukan pembetulan. Jadi di pilihan statusnya nanti akan otomatis muncul pembetulan pertama, kedua, atau berapa selanjutnya sesuai dengan SPT yang pernah berapa kali kita sampaikan. Kemudian setelah kita isi tahun pajaknya, akan muncul pertanyaan seperti ini, yaitu isian dari pajak penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri. Jadi pada formulir 1 ini kita isi dari daftar 172A1 A1 yang sudah diberikan oleh perusahaan. Jadi kita tinggal menyalin aja nih. Dari daftar 1721 A1-nya kita pindahin. Kalau kita penghasilan brutonya adalah 57.600.000, kita input penghasilan bruto 57.600.000. Kemudian kita isi pengurangannya sesuai dengan tabel samping ini ya. Nah, untuk yang penghasilan tidak kena pajak,
kita sesuaikan dengan status wajib pajak itu. Kalau tadi dibilangnya statusnya belum menikah, berarti kita pilihnya yang TK 0, yaitu tidak kawin dengan tidak ada tanggungan. Dan ini udah otomatis di sistem akan muncul nilai sebesar 54 juta. Jadi ini tinggal mindah-mindahin aja ya angka-angkanya. Terus kita melanjutkan pengisian, kita tekan selanjutnya. Kemudian jumlah penghasilan yang kita isi lagi dengan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, yaitu dasar pengenaannya, pajak penghasilan final, ataupun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Jika tidak ada yang diisi, kita skip aja, kita lanjutkan. Kemudian yang C adalah daftar harta dan kewajiban. Untuk jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak itu adalah posisi saldo per 31 Desember 2022, akhir tahun ya, kalau 2022 berarti 2022. Hartanya apa aja? Hartanya adalah apa yang kita punya. Misalkan kita punya kendaraan, motor, hanya punya motor, ya udah nilainya berapa? Senilai harga kendaraan. Katakanlah harganya 20 juta, kita isi 20 juta. Kemudian gimana kalau kendaraan atau motor itu kita masih punya kewajiban atau masih kredit dengan pihak leasing. Nanti untuk jumlah sisa kredit per 31 Desember 2022 kita input di jumlah keseluruhan harta, jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak. Jadi misalkan kewajiban kita ke pihak leasing masih 10 juta, kita isi input di sini senilai 10 juta. Seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah diisi harta dan kewajiban utang, kita langsung klik di pernyataan, kita pilih setuju, lanjut. Nanti setelah kita klik setuju, nanti ada permintaan kode verifikasi. Jadi pastikan emailnya yang dipakai adalah email yang mudah dijangkau, misalkan di handphone. Jadi kita langsung bisa sampaikan SPT-nya melalui ini ya, melalui sini. Jadi nanti kita ambil kode verifikasinya di email, kita pindahin. Jadi pilihan untuk kode verifikasi sebenarnya bisa di dua, itu pilihannya email atau melalui SMS. Jadi kalau kita udah pilih salah satu, nanti akan muncul ini contohnya yang ada di email, kode verifikasinya seperti ini. Nanti kita tinggal mindahin kode verifikasinya untuk di input di kolom sini, masukkan kode verifikasinya, langsung kita kirim, yaitu kirim SPT. Nah, untuk begitu kirim SPT ini udah tersubmit, nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah kirim formulir SPT, kita akan muncul respon terhadap layanan DJP online. Ini berarti SPT Bapak dan Ibu sudah tersampaikan. Setelah nanti bisa dicek di email, tanda terimanya akan disampaikan melalui email. Nah, seperti ini contoh tanda terima pelaporan SPT tahunan melalui e-filing. Gitu. Terus yang tahapan yang berikutnya, kalau tadi adalah 1770 SS, yaitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mempunyai penghasilan kurang dari 60 juta, Bapak dan Ibu bisa melaporkannya melalui formulir 1770 SS atau bisa juga melalui 1770S. Jadi kalau untuk yang penghasilannya melebihi lebih dari 60 juta dalam 1 tahun harus menggunakan formulir yang 1770S. Tapi bagi Bapak dan Ibu pengen nih, misalkan saya penghasilan saya kurang dari 60 juta, tapi saya mempunyai harta, mempunyai aset, mempunyai keluarga yang ingin dimasukkan ke dalam pelaporan SPT tahunan agar pelaporannya lengkap, bisa menggunakan formulir 1770S ini. Jadi kalau untuk pilihan formulir SPT 1770S ini, langkah-langkahnya sama dengan yang tadi ya. Apakah Anda menjaga usaha atau pekerjaan bebas? Kalau untuk karyawan pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kita pilih juga tidak. Jika NPWP kita gabung ya dengan suami atau karena suami adalah keluarga itu, suami istri adalah satu kesatuan ekonomi, jadi kita pilihnya tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Jika penghasilannya melebihi 60 juta, kita pilihnya tidak. Jadi nanti secara otomatis sistem akan memberikan pilihan. Anda dapat menggunakan formulir 1770S ini. Jadi misalkan kita pilih, ini ada dengan bentuk formulir, dengan bentuk panduan. Jadi kita coba pilih dengan bentuk formulir. Jadi langsung otomatis nanti kita pilihannya di sini muncul SPT 1770S.
Kemudian langkah berikutnya adalah isi formulir SPT tahunan tadi. Jadi kita sama dengan yang 1770 SS tadi, pilih tahun pajaknya, yaitu tahun pajaknya kita pilih, terus kita isi tahun 2022. Kemudian statusnya SPT adalah status normal, kita tekan selanjutnya. Nah, untuk 1717 S ini langkahnya agak berbeda dengan yang 17 yang awal tadi. Yang tadi lebih sederhana. Sini ada beberapa halaman, ada 5 halaman. Yang sekarang halaman berikutnya adalah untuk bagian penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau final kita isi lebih dulu. Jadi kalau misalkan kita ada, kita isi tambah. Tapi kalau misalkan kita nggak ada, kita kosongin, kita skip. Jadi di penghasilan yang dikenakan PPh final ini ada beberapa jenis ya. Di antaranya adalah bunga deposito atau penghasilan lain. Kalau misalkan dari karyawati PNS biasanya adalah untuk penghasilan yang dibebankan dari APBN atau APBD. Jadi ada honor-honor ataupun kegiatan yang lain itu bisa dimasukkan di penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Kemudian kita juga isikan PPh terutangnya. Kalau udah benar nanti kita simpan. Next. Kemudian kita tahapan yang langkah berikutnya adalah lanjut ke daftar harta. Nah, untuk daftar harta ini keuntungannya kalau kita menggunakan pelaporan SPT DJP melalui online, kita bisa melihat daftar harta pada SPT tahun lalu kalau kita sudah menginput ya. Jadi kita tinggal klik pada harta pada SPT tahun lalu. Kalaupun kita belum pernah melaporkan SPT tahunan dan daftar harta yang sebelumnya, kita klik di menu tambah sini. Klik tambah. Jadi kita nanti di klik harta ini kita bisa pilih kode harta yang dimiliki per 31 Desember 2022. Kode hartanya di sini ada harta bergerak, harta tak bergerak, ada tanah, bangunan, kendaraan, ada berbagai macam. Ini sekalian ada kode hartanya. Kemudian kita tuliskan nama hartanya. Misalkan hartanya tadi yang kita input adalah tanah atau rumah, kita tulis tanah atau rumah. Kemudian untuk tahun peroleh harta kita isi tahun berapa kita beli harta itu. Misalkan katakanlah tahun 2020, tahun 2020 kita isi tahun 2020. Kemudian harga perolehan. Harga perolehan yaitu waktu kita beli. Jika misalkan tadi kita belinya secara kredit, ini saya punya rumah atau kendaraan, tapi saya masih kredit ya belinya. Jadi untuk surat-surat sertifikatnya ataupun BPKB-nya belum saya terima, kita tetap diisi dengan harga perolehan dan tahun perolehan ya, nilai intinya. Harga perolehannya berapa? Jadi harga di awal. Kemudian keterangan kita bisa isikan nomor SPPT BBB-nya kalau untuk tanah atau nomor sertifikat, ataupun kalau untuk kendaraan kita bisa nomor kendaraannya ya, nomor platnya juga bisa disampaikan di sini. Intinya keterangan ini adalah data yang mendukung jenis harta yang kita masukkan. Jika sudah diisi nanti klik simpan. Ya. Kemudian seperti inilah contoh tampilan kalau misalkan kita sudah menginput daftar harta yang kita punya per 31 Desember 2020. Ini ada tabungan, ada kode-kodenya ya. Kalau tabungan misalkan kodenya 012, ada sepeda motor dengan kode 042. Kode harta ini sudah ada di dalam sistem. Jadi kita tinggal pilih aja, kita tinggal input. Jadi sebelum kita lanjut ke daftar berikutnya atau daftar utang, kita pastikan ini sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan kita ubah dulu. Kalau memang kayak ini nggak perlu karena memang udah bukan milik kita, atau gimana kita bisa hapus ya. Jadi kalau kita perbandingan dengan tahun lalu, ternyata misalkan nih tahun 2021 ada kredit. Sementara sekarang untuk harga untuk motor ini sudah lunas, kita bisa hapus dari daftar harta yang akan kita sampaikan ke tahun pajak 2022. Kalau sudah, kita lanjut ke daftar utang. Kalau daftar utang kita nggak punya utang, berarti nggak ada yang perlu diisi. Kemudian, untuk daftar utang juga sama dengan daftar harta tadi, ada beberapa kode yang harus diisi. Kalau misalkan memang enggak, nanti kita bisa lanjut. Ini tadi kalau misalkan ada hutang ya kita isi. Tapi kalau misalkan nanti sudah hutangnya sudah 2021, 2022 ini udah nggak ada, bisa kita hapus. Kemudian setelah itu kita lanjut ke daftar tanggungan. Di daftar tanggungan ini kita bisa menambahkan
Sebelumnya. Oh, di daftar susunan anggota. Ini kita bisa lanjut untuk pengisian tanggungan ya. Kemudian sekarang ke bagian A yaitu penghasilan neto. Jadi kita input ke penghasilan neto dalam negeri lainnya selain dari penghasilan yang kita terima sebagai karyawan. Kemudian lanjut ke bukti potong. Di bukti potong ini nanti maaf, yang selanjutnya kita ada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jika di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ini kita nggak ada yang harus diisi, kita skip. Jadi kita lanjut ke bukti potongnya. Di bukti potong ini kita pastikan input dari nomor bukti pemotongan yang diberikan oleh perusahaan, yaitu yang dari 1721A1 kita input NPWP pemotongnya atau pemungutnya, nama pemotongnya siapa, dan kemudian nomor bukti potongnya. Di sini isiannya adalah biasanya akan muncul jenis pajaknya, yaitu kita pilih jenis pajak PPh pasal 21. Kemudian kita input NPWP pemotong atau pemungut pajak. Kemudian kita input, kalau kita input NPWP pemotong, begitu kita klik akan muncul secara otomatis dari nama pemotong atau pemungut pajaknya. Kemudian nomor bukti pemotongan pemungutan kita salin dari nomor yang ada di paling atas, biasanya paling atas ya nomor yang diberikan oleh pemotong atau pemungut pajak. Kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan kita bisa lihat di paling bawah. Biasa sih tanggal pemungutannya ini misalkan 31 Januari 2023 kita isi tanggal bukti pemotongan atau pemungutannya. Dan untuk jumlah PPh yang dipotong dipungut jangan salah input, kita isi yang sudah dipotong. Biasanya ada di nomor yang ini ya, nomor terakhir yaitu PPh yang sudah dipotong dipungut kita isi sesuai dengan yang ada di daftar. Jika sudah selesai, kita tekan benar dan kita simpan. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan status wajib pajak. Karena tadi statusnya adalah tidak kawin, kita klik tidak kawin. Jadi kita sesuaikan dengan statusnya. Kemudian kita lanjut ke penghasilan neto. Nah, untuk penghasilan neto ini kita lihat bukti potong kembali, yaitu di bagian nomor 12. Dari nomor 12 itu ada penghitungan PP pasal 21, yaitu nomor 12 adalah jumlah penghasilan neto. Jadi penghasilan neto ini tinggal menyalin aja sebesar 127.11.178. Kita langsung input di sini penghasilan netonya. Nanti di sistem akan menjumlah secara otomatis ke bawah. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya, kita pilih yang nomor 7 yaitu penghasilan tidak kena pajak dan jumlah tanggungannya. Karena tadi statusnya adalah tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, maka pilihannya adalah TK, khususnya adalah 0. Jadi nilainya adalah 54 juta. Kemudian akan udah secara otomatis ada terhitung penghasilan kena pajak. Langkah berikutnya adalah menginput kredit pajak. Jadi pajak yang telah dipotong atau dipungut tadi kita input nilainya berapa. Jadi nanti akan otomatis ke simpan di sistem, dia akan langsung sebagai PPh akan muncul di bagian ini ya, di bagian kredit pajak bahwa PPh yang terutang itu sudah dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja. Jadi sudah hampir bukti. Kemudian kita untuk karyawan yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja, pastikan, ya, kami ingatkan ya, untuk karyawan yang memang penghasilannya memang dari satu pemberi kerja dan pengisiannya sesuai dengan bukti potong dari perusahaan, yaitu 1721, pastikan bukti potongnya benar, nanti akan pelaporan di status kita, itu PPh-nya adalah nihil, yaitu tidak kurang dan tidak lebih bayar. Jadi karena perhitungan PPh itu sudah dilakukan oleh perusahaan dan sudah disetor oleh perusahaan, maka status SPT dari Bapak dan Ibu dan kawan pajak ini adalah nihil. Jadi tidak ada PPh yang kurang bayar ataupun yang lebih bayar. Ketika kita menginput di DJP online ini ada yang
misalkan ada yang statusnya jadi lebih bayar atau kurang bayar, kita pastikan lagi, kita back lagi apakah ada isian yang belum sesuai. Jadi intinya harus sesuai dengan yang ada di 1721 A1 dari pemberi kerja. Kemudian kita lanjut ke lanjut ke misalkan kalau tidak ada yang harus diisi, kita lanjut ke pernyataan untuk melanjutkan SPT permintaan kode verifikasi. Jadi tahapannya sama dengan yang 1770 SS tadi, kita minta kode verifikasi, kemudian kita langsung input yang dapat kode verifikasi itu yang kita dapatkan dari email, kita input di bagian sini, kemudian tinggal kirim SPT. Nah, seperti itu tadi ya. Jadi sama dengan yang 1770 SS tadi. Jadi nanti kode verifikasinya kita salin dan kita kirim formulir SPT-nya. Seperti ini. Jadi mudah-mudahan penjelasan kami bisa diterima. Jadi kalau misalkan kita praktek langsung akan lebih mudah. Jadi lebih mudah, lebih simpel kalau kita langsung praktek. Jadi kalau untuk pelaporan SPT tahunan ini lebih mudah, paling kira-kira 5 menit ya, kalau ininya lancar 5 menit juga udah selesai ya. Jadi simpel banget dan singkat. Kemudian untuk kapan sih batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi? Sudah saya jelaskan tadi. Jadi Bapak dan Ibu kawan pajak ketika sudah menerima bukti potong 1721 A1 tadi, untuk segera melaporkan SPT tahunan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya ya. Jadi kalau sekarang bulan Agustus dan Bapak dan Ibu itu belum ada yang belum ya, lupa atau belum, atau memang belum tahu untuk harus lapor SPT tahunan, segera melakukan pelaporan SPT tahunan. Bagaimana Bu, kan ini nanti juga terlambat ya. Kalau untuk terlambat sih memang terlambat ya, karena memang paling lambat kan 31 Maret. Jadi harapan kami kalau memang kemarin karena lupa atau kelewatan belum melaporkan, tetap harus dilaporkan. Agar status wajib pajak kita, status NPWP kita itu aktif. Nanti jika status NPWP-nya tidak aktif, nanti tidak akan bisa digunakan untuk transaksi yang memerlukan NPWP ya. Misalkan kita ada keperluan ke pihak lain, jadi yang memerlukan NPWP, sementara pihak lain itu kan sudah connect dengan data kita. Jadi nanti akan divalidasi kartu NPWP kita itu di perusahaan yang kita tuju itu diterima valid atau enggak. Biasanya kalau tidak valid itu karena status NPWP di data kita itu adalah non efektif atau tidak aktif. Untuk bagaimana jika kita terlambat lapor SPT tahunan ya, untuk keterlambatan SPT tahunan ini sudah ada di undang-undang adalah sebesar 100.000 per SPT tahunan. Jadi insya Allah ini yang bisa kami sampaikan. Jika nanti ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa nanti langsung tanya ke kami. Kami nanti akan coba untuk membantu memberikan solusinya. Bisa melalui chat atau bisa langsung bertanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami kembalikan lagi kepada Mbak Mei Landari. Silakan Mbak Mei. Baik, terima kasih Bu Gading atas penyampaiannya materi di pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana? Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau mengaktifasi Evin-nya atau lupa Evin? Bisa menanyakan di layanan WA kami, sudah dicantumkan di kolom chat. Nanti kami akan mencoba memandu secara online untuk pelaporan SPT tahunan. Kami sarankan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah memiliki bukti potong dari perusahaannya untuk disiapkan terlebih dahulu bukti potongnya, kemudian Evin-nya dipersiapkan terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan terkait pengisiannya bisa kami bantu. Mungkin jika ada yang mau bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu atau mungkin bisa langsung
ditanyakan di kolom chat maupun ditanyakan secara langsung. Bapak dan Ibu semuanya sudah ada yang lapor SPT tahunannya mungkin? Atau mungkin belum lapor SPT tahunannya, bisa kami pandu di kelas pajak pagi hari ini, Bapak dan Ibu, agar nantinya Bapak dan Ibu setelah mengikuti kelas pajak pagi hari ini, diharapkan sudah melaporkan SPT tahunannya tahun 2022. Mungkin sedang menyiapkan Evin-nya ya, Mbak Mei. Iya, benar sekali. Ada yang Bapak, ingin Ibu sekalian. menanyakan Evin-nya, bisa di layanan WA kami yang sudah dicantumkan di kolom chat ya Mbak April ya. Ya. Jadi agar dalam acara ini Bapak Ibu sekalian bisa langsung praktek login ke DJP online, sehingga apabila ada kendala di tengah-tengah, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan kepada kami selaku narasumber, nanti bisa langsung kita bantu. Ya, ini Atau saya mungkin ya bisa pertanyaan juga bisa lewat chat ya Mbak Mei. Iya. Apabila tidak memungkinkan untuk cara langsung. Ini ada pertanyaan Mbak di kolom chat, saya coba bacakan ya Mbak April ya. Dari Bapak Adrian Maulana, kalau NPWP saya sudah diurus oleh kantor, tidak perlu aktivasi Evin dan akun ya. Baik, mungkin Bu Gading silakan menjawab atau Mbak April atau teman-teman yang lain. Mbak, mute. Dengan Pak siapa tadi Mbak Mei, maaf? Dengan Bapak Adrian Maulana. Ya, dengan Bapak Adrian Maulana. Ya, jadi untuk kewajiban lapor SPT tahunan yang bersangkutan ya. Jadi walaupun pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan, sebagai karyawan tetap wajib lapor SPT tahunan. Nah, caranya lapor bagaimana? Yaitu dengan menggunakan bukti potong yang sudah dibuatkan oleh pemberi kerja. Jadi biasanya setiap akhir tahun atau di awal tahun ya di bulan Januari atau Desember itu pemberi kerja akan membuatkan bukti potong pajak semua karyawan, itu kemudian dibagikan kepada masing-masing karyawan. Nah, itu adalah sebagai bahan untuk karyawan lapor pajaknya masing-masing gitu. Jadi bukan dilaporkan oleh perusahaan ya, perusahaan tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan pribadi karyawannya. Jadi tetap yang melapor adalah karyawan masing-masing itu. Baik, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Ibu April ya Pak. Bapak Adrian, jika memang masih kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan, bisa chat lagi atau mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Jessica. Izin bertanya, jika dari perusahaan tidak ada bukti potong, apakah tetap menggunakan formulir 1770 SS? Baik, mungkin Bu Gading mau menjawab. Baik Mbak Mei, tadi dari siapa Ibu Jessica? Iya. Jika perusahaan tidak memberikan bukti potong tadi ya. Jadi jika perusahaan tidak memberikan bukti potong dan memang penghasilan Bapak dan Ibu itu kurang dari 60 juta, kalau penghasilan kurang dari 60 juta, berapa dulu ya? Kalau misalkan memang terhutang PPh nanti kita harus menyetor PPh-nya. Jadi intinya gini ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau melaporkan SPT tahunan, kenapa kita harus meminta bukti potong dari perusahaan? Itu karena apa? Kita sudah memberikan, dari DJP itu sudah memberikan wewenang kepada perusahaan sebagai pemotong pemungut pajak. Jadi Bapak dan Ibu itu tinggal melaporkan SPT tahunan.
Karena kewajiban dari menghitung dan menyetorkan PPh kalau ada itu dibebankan kepada perusahaan. Jadi Bapak Ibu itu tinggal melaporkan SPT tahunan. Dipermudah intinya untuk melaporkan SPT tahunan. Namun apabila perusahaan memang tidak memberikan bukti potong itu, kita coba untuk isi dulu di SPT 1770 SS ya, kalau memang tadi penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak. Jika penghasilannya memang tidak dikenakan pajak, tidak kena pajak karena masih di bawah UMR, katakanlah misalkan penghasilannya 1 bulan di bawah 4.500.000, itu memang tidak kena PPh. Jadi bisa dilaporkan secara langsung tanpa melampirkan bukti potong. Karena kalau pelaporan secara online kita memang tidak memerlukan bukti potong. Tidak memerlukan upload dokumen bukti potong 1721A1. Kita cuma menyalin dari apa yang ada di bukti potong itu. Jadi diperkenankan kalau memang tidak terhutang PPh. Tapi kalau memang dari perhitungan katakanlah penghasilannya adalah 58 juta dalam 1 tahun. Sementara statusnya adalah belum menikah. Kalau statusnya belum menikah, tidak menikah itu kan pengurangnya 54 juta. Jadi masih ada penghasilan yang dihitung penghasilan kena pajak. Jadi selisihnya katakan tadi 59 dikurangi 54, ada penghasilan kena pajak sebesar 5 juta. 5 juta itu kita tarikan tarif 5%. Jadi seperti itu. Kalau memang Bapak dan Ibu yakin bahwa penghasilannya memang tidak dikenakan pajak sih dipersilahkan. Gitu. Begitu Mbak Mei, Mbak Ibu Jessica, semoga jelas. Baik, terima kasih Bu Gading untuk jawabannya. Bagi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang ingin menanyakan melalui chat, kami harapkan untuk mengirimnya di grup besar ya, tidak melalui direct message ke saya, agar semuanya bisa membaca dan mungkin bisa membantu untuk menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Ambar Bening. Terima kasih Ibu Gading dengan informasinya. Jika misal saya baru daftar Januari 2023, apakah termasuk telat karena saya tidak tahu mengenai tanggal 31 Maret tersebut? Baik, saya akan coba menjawab ya. Untuk Ibu Ambar Bening, jika memang NPWP Ibu terdaftarnya Januari 2023, maka Ibu belum memiliki kewajiban pelaporan SPT tahunan atas tahun 2022. Ibu akan memiliki kewajiban pelaporan SPT tahun 2023 yang nantinya akan dilaporkan di tahun 2024. Jadi belum telat untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2022-nya karena memang belum berkewajiban untuk melaporkan. Jadi penghitungan untuk kewajiban pelaporannya itu dihitung dari terdaftarnya NPWP-nya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Asyam ya. Jadi beliau ini sebagai karyawan dan juga punya penghasilan sebagai pelaku UMKM. Apakah SPT-nya berbeda atau jadi satu? Jadi untuk wajib pajak yang punya penghasilan sebagai UMKM itu memang formulir SPT tahunannya berbeda dengan yang cuma karyawan saja ya, pembayaran pajak final UMKM. Nah, kolom tersebut tidak tersedia di formulir 1770S maupun SS yang diperuntukkan untuk karyawan. Seperti itu. Jadi nanti lapornya pakai e-form ya, Bapak Asyam. Baik, kemudian saya akan, mungkin sudah cukup Bapak Asyam, atau mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan lagi di kolom chat ya Bapak ya. Ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ini dari Nisa, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya mikrofon saya trouble. Saya mau konsultasi terkait bukti potong. Posisinya saya sudah resign karena sedang lanjut studi.
Bagaimana ya? Kemudian untuk Maret kemarin saya tidak lapor, artinya beban denda saya 100.000 ya, karena per SPT kan ya. Terima kasih, mohon konfirmasinya. Jadi kakak Disa ini posisinya sudah resign karena sedang lanjut studi. Jadi bagaimana untuk pelaporan SPT tahunannya? Karena mungkin belum mendapatkan bukti potong dari perusahaan sebelumnya ya. Kemudian juga menanyakan bagaimana terkait dengan denda pelaporan SPT tahunan yang sebesar 100.000. Coba jawab ya Mbak Mei. Baik, Bu Gading, silahkan. Jadi kalau memang belum melaporkan SPT tahunan dan seharusnya sudah menjadi kewajiban untuk lapor SPT tahunan, kita coba konfirmasi datanya ya Kak, coba menghubungi di layanan kami melalui WA juga bisa. Kita pastikan statusnya adalah sudah non-efektif atau masih aktif. Jadi kalau kita biasanya resign atau misalkan apalagi melanjutkan studi kan sudah tidak mempunyai penghasilan. Kita pastikan kalau belum pernah mengajukan permohonan non-efektif, nanti bisa diajukan permohonan non-efektif karena memang tidak mempunyai penghasilan. Tapi atas kewajiban yang tahun terakhir, misalkan mau dikonfirmasi sekarang, berarti tahun 2022 harus dilaporkan terlebih dahulu SPT tahunannya. Jadi kewajiban yang sudah jatuh tempo, meskipun terlambat, tetap harus dilaporkan. Jadi kalau kita mempunyai penghasilan, sebenarnya kita punya NPWP waktu itu, tapi ternyata penghasilan kita masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, atau bahkan kita sudah mempunyai NWP untuk melamar pekerjaan, tapi mungkin pekerjaan belum kita dapatkan. Jadi kita baru punya NPWP aja, tapi belum bekerja. Selama status NPWP-nya aktif, Bapak dan Ibu dan kawan pajak harus tetap melaporkan, masih punya kewajiban tetap melaporkan SPT tahunannya. Seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada kegiatan usaha atau tidak ada penghasilan, tidak mempunyai pekerjaan, bisa dinonefektifkan dengan cara mengajukan permohonan ke KPP kami ya, KPP terdaftar. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi apa Mbak Mei? Oh, untuk sanksi ya. Kalau untuk sanksi pembayaran terlambat sebesar 100.000 itu kita menunggu ya, kita Bapak dan Ibu nanti akan diberikan surat tagihan pajak atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT tahunan. Biasanya kalau tidak melaporkan akan disampaikan dulu surat teguran bahwa Bapak dan Ibu belum melaporkan SPT tahunan nih. Surat teguran bisa melalui melalui email atau melalui WA dari kami ya. Jadi kalau WA dari kami pasti resmi. Jadi untuk mengingatkan apakah pelaporan SPT tahunannya sudah disampaikan atau belum. Soalnya di data kami itu belum. Pasti Bapak dan Ibu akan mendapatkan email atau WA dari kami untuk konfirmasi tentang pelaporan SPT tahunan. Kalaupun ini terlambat, nanti pihak dari kami ada namanya account representatif, beliau nanti akan melakukan pengawasan dan akan menerbitkan surat tagihan pajak. Jadi kalau untuk tagihan pajak sebesar 100.000 karena keterlambatan dibayarkan setelah Bapak dan Ibu menerima surat tagihan pajak tersebut. Seperti itu Mbak Mei. Baik, terima kasih Bu Gading atas jawabannya. Kemudian saya ingin membacakan lagi ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mohon maaf Ibu, saya sambil kerja jadi tidak konsen. Mohon izin kalau boleh minta tolong dikirim ke email cara lapor SPT tahunan saya. Baik, nanti untuk video atau PPT terkait dengan pelaporan SPT tahunan akan kami share ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman bisa melihat rekaman Zoom meeting ini di Instagram kami di @pajakdepoksawangan. Di Instagram tersebut sedang memutar live rekaman dari Zoom meeting kali ini, atau mungkin nanti bisa dilihat di akun YouTube kami yang akan kami cantumkan di kolom chat. Atau kalau memang berkenan untuk meminta SPT tahunannya akan bisa kami kirim di kolom chat nanti ya teman-teman ya, untuk bisa melihat bagaimana cara pelaporan SPT tahunannya, PPT-nya, ataupun video yang telah kami sampaikan tadi.
Kemudian ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin bertanya lagi, bisa disampaikan secara langsung atau bisa dicantumkan di kolom chat. Oh, ada pertanyaan lagi dari Oppo A54. Mau tanya, Bu, SPT tahunan saya kira-kira berapa ya, Bu? Baik, mungkin ada yang mau menjawab, teman-teman semuanya. Baik, Mbak Mei, coba saya menjawab ya. Untuk terkait SPT tahunan saya kira-kira berapa, maksudnya mungkin nominalnya atau bagaimana? Apa dendanya karena keterlambatan? Kalau misalnya penghitungannya, tadi ya seperti sudah dijelaskan, apabila Bapak Ibu adalah karyawan, maka pajaknya sudah dihitungkan dan dipotong dari pemberi kerja. Jadi sudah tinggal melaporkan saja, untuk hitungannya sudah dari kantor gitu. Jadi tinggal dilaporkan saja hasil dari perhitungan kantor yang tertuang dalam bukti potong 17. Baik, ini masih ada pertanyaan dari Ibu Dita Putri. Mau tanya, Bu, saya mengurus NPWP online pada Januari 2022. Katanya pada saat pengurusan NPWP akan dikirimkan ke alamat domisili, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan kartu NPWP-nya. Solusinya bagaimana ya, Bu? Baik, saya ingin mencoba menjawab. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kartu NPWP fisiknya, mungkin bisa menggunakan NPWP elektroniknya. Jadi NPWP elektronik itu sama dengan NPWP fisik. Nah, NPWP elektronik ini ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan diri akan masuk ke email. Nah, NPWP tersebut dapat digunakan sama dengan NPWP fisik. Tetapi jika memang Bapak dan Ibu masih ingin mendapatkan kartu fisiknya, Bapak dan Ibu bisa melakukan cetak ulang kartu NPWP di KPP terdekatnya. Jadi tidak harus ke KPP terdaftar ya, bisa cetak ulang di KPP terdekat. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Nadia. Halo, saya mau tanya. Mohon maaf agak panjang. Jadi saya mau buat visa Korea dengan persyaratan menyertakan bukti potong. Namun saat ini posisi saya adalah karyawan tidak tetap yang sudah bekerja di sebuah perusahaan hampir 2 tahun dengan pendapatan kurang dari 60 juta per tahun.
Dan perusahaan saya tidak memotong penghasilan saya sehingga saya tidak memiliki bukti potong SPT 70 SS. Apa yang saya harus lakukan jika saya memerlukan bukti potong tersebut? Sementara perusahaan tidak memotong pajak pada gaji saya dan tidak memiliki bukti potong. Dan bagaimana cara mendapat bukti potong tersebut? Waktu itu saya telat lapor untuk mengetahui mengenai pribadi karena saya tidak mengetahui mengenai hal tersebut dan akhirnya saya melaporkan pada April 2023 dengan status nihil untuk tahun 2022. Baik, jadi ada pertanyaan karena untuk keperluan visa Korea, Ibu Nadia memerlukan bukti potong, sedangkan perusahaan tidak menerbitkan bukti potong. Bagaimana untuk penyelesaian masalah tersebut? Mungkin ada yang mau menjawab, teman-teman? Gini Mbak Mai. Iya, Jadi, Bu Gading, jadi yang bertanya siapa Mbak Nadia ya, Kak Nadia iya. ya. Jadi kalau yang saya pahami untuk bukti potong ini kan kalau untuk perusahaan, kalau bukti potong dari perusahaan itu memang harus dimintakan ke perusahaan yang ini ya tempat kita bekerja ya. Tapi kalau untuk pembuatan visa bisa jadi menyertakan mungkin bukti pelaporan SPT tahunan yang mungkin diminta. Tapi kalau yang dari DJP kita hanya bisa memberikan ya tanda terima pelaporan SPT tahunan. Sementara untuk bukti potong yang dimaksud ini adalah yang saya pahami adalah bukti potong pajak yang diberikan oleh perusahaan yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalau untuk masalah ini konfirmasi langsung ke perusahaan tempat bekerja. Jadi kalau untuk DJP kita tidak akan bisa mengeluarkan bukti potong itu. Yang bisa kita sampaikan adalah tanda terima pelaporan SPT tahunan bahwa kewajiban perpajakan SPT tahunan tahun pajak 2022 sudah dilaporkan. Seperti itu ya kan, ini tadi sudah dilaporkan dengan status nihil ya. Iya, bulan April ya Bu. Baik, terima kasih Bu Gading. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Arfan, jika PPh-nya sudah dipotong dari perusahaan, apakah pada saat pelaporan SPT tahunan harus dilampirkan bukti potongnya juga? Jadi kalau untuk PPh-nya telah dipotong sesuai dengan bukti potong 1721A1 itu tadi. Jadi kalau kenapa perusahaan harus mengeluarkan itu karena bentuk tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab dari perusahaan. Jadi ketika Bapak dan Ibu bekerja kan akan menyerahkan, akan diminta kartu NPWP, salinan NPWP-nya berapa. Buat perusahaan ini adalah sebagai administrasi perpajakan Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika kita punya NPWP dan perusahaan nggak minta, kita harus tetap secara inisiatif ya memberikan laporan ke perusahaan bahwa saya sudah punya NPWP, ini NPWP saya, status pernikahan misalkan sudah menikah, dilaporkan juga ke perusahaan. Jadi nanti ketika perusahaan memberikan bukti potong itu datanya sudah sinkron, baik tentang jumlah penghasilan, status pernikahan, ataupun NPWP-nya ya, NPWP-nya tidak salah. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak memberikan NPWP, nomor NPWP ke perusahaan, perusahaan akan memotong PPh-nya lebih besar daripada yang setelah mempunyai NPWP. Jadi selisihnya adalah 20%. Jadi kalau pada umumnya 5% tarifnya, yang tidak mempunyai NPWP akan kena 6%. Jadi dipastikan bahwa NPWP itu sudah diadministrasikan oleh perusahaan. Jadi kalau pada saat pelaporan nanti, itu nanti dokumennya 1721A1-nya tidak perlu diupload. Jadi nanti itu cuma buat Bapak dan Ibu sebagai alat dokumen untuk menyalin bahwa pelaporan SPT tahunan itu sudah sesuai. Jadi penghasilannya berapa, PPh-nya yang sudah dipotong berapa. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu menyetorkan PPh lagi ketika PPh sudah dilakukan pemotongan dan disetorkan oleh perusahaan. Jadi itu bentuk menambahkan sedikit ya. Jadi pada saat lapor SPT tahunan nanti dari bukti potong tersebut Bapak isikan ke SPT-nya ya, ke e-filing itu misalnya nomor bukti potongnya, tanggal bukti potongnya, PPh yang dipotong, nama pemotongnya juga dan sebagainya. Jadi tidak perlu di-scan, dilampirkan tidak perlu. Cuma sebagai bahan pengisian saja. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Gading dan Mbak April. Ini masih banyak pertanyaan ya. Saya bacakan lagi dari Bapak Muhammad Tongga.
Bila perusahaan tidak menerbitkan 1721A1, apakah saya dapat melaporkan terlebih dahulu SPT pribadi saya? Dan lalu bila perusahaan menerbitkan 1721A1 lewat dari tanggal lapor yaitu 31 Maret, apakah saya akan terkena denda lapor pajak? Juga dapatkah saya lakukan SPT pembetulan setelah tanggal lapor yang tanggal lapor yaitu 31 Maret, apakah saya akan terkena denda lapor? Juga dapatkah saya lakukan SPT pembetulan setelah lewat tanggal lapor yang diharuskan tanpa terkena denda karena saya sudah lapor SPT sebelumnya? Jadi tadi Bapak Muhammad Tongga menanyakan, apabila perusahaan belum menerbitkan 1721, apakah sudah bisa lapor SPT tahunannya? Jika memang nanti bukti potongnya diterbitkan setelah tanggal 31 Maret, apakah Bapak Tongga masih bisa melakukan pembetulan? Mungkin itu pertanyaannya Bapak Tongga ya. Mungkin ada yang mau menjawab? Saya coba menjawab ya Ibu Mei. Jawabannya bisa. Silahkan melakukan pembetulan SPT tahunan apabila sudah memperoleh bukti potong yang benar dari perusahaan. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya, kalau bisa memang perusahaan sudah mengeluarkan bukti potong sebelum batas waktu pelaporan SPT tahunan karyawan ya. Jadi sebenarnya paling lambat itu akhir bulan Januari untuk perusahaan menerbitkan bukti potong seperti itu. Baik. Jadi nanti nggak akan kena denda juga karena sudah pernah lapor sebelumnya ya, sebelum 31 Maret. Gitu. Baik, terima kasih Bu April. Jadi tadi memang bisa melaporkan SPT tahunan terlebih dahulu jika memang perusahaan belum menerbitkan bukti potong ya. Nanti kalau memang sudah ada bukti potongnya bisa melakukan pembetulan dan seharusnya tidak dikenakan denda karena SPT normalnya sudah dilaporkan sebelum tanggal 31 Maret ya Bu April ya. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi? Dari Oppo A54, Bu, saya kan SPT tahun lalu belum saya laporkan. Apakah tahun ini SPT tahunan saya terkena potongan 2 kali lipatnya ya, Bu? Saya coba menjawab ya, Mbak Mei. Jadi untuk pemotongan SPT tahunan ini kan dilihat dulu apakah Ibu memang statusnya karyawan. Apabila memang karyawan, berarti kan sudah dipotong oleh pemberi kerja ya. Dan pemotongannya itu nggak akan misalnya belum melapor terus ditambahkan ke tahun berikutnya, tidak seperti itu. Jadi pemotongan pajaknya tetap tiap tahun mengeluarkan bukti potong sesuai penghasilan di tahun tersebut. Nah, untuk pelaporannya ini misalnya tidak lapor atau telat lapor, nah itu yang kemudian ada dendanya senilai 100.000 setiap keterlambatan pelaporan 1 tahunnya. Gitu. Jadi 1 kali terlambat 100.000, berikutnya misalnya telat lagi tahun berikutnya ya ada tambahan lagi 100.000 seperti itu. Jadi untuk kedepannya silakan dipastikan tidak terlambat melaporkan. Gitu. Untuk tahun 2023 ini kan nanti dilaporkannya di tahun 2024 paling lambat akhir bulan Maret. Karena untuk pemotongan pajaknya itu kan nanti hitungannya dari pemberi kerja ya, kalau sebagai karyawan ya. Maksudnya 2 kali lipat. Mungkin dendanya ya, dendanya apabila terlambat atau tidak lapor. Bisa 2 kali kena denda. Ya. Oke, sudah.
titipan pertanyaan Kak Mei. Oke, baik, silakan. Jadi pertanyaannya, saya daftar NPWP untuk keperluan melamar kerja. Sampai dengan saat ini saya belum bekerja dan belum berpenghasilan. Apakah saya tetap wajib lapor SPT? Kalau wajib, menggunakan formulir apa dan caranya bagaimana? Terima kasih. Gitu Kak Mai pertanyaannya. Oke, baik. Tadi ada titipan pertanyaan dari IG Live. Tadi ada yang menanyakan, jadi ada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP untuk melamar kerja. Namun sampai sekarang belum bekerja. Jadi bagaimana pelaporannya, menggunakan formulir apa, dan bagaimana cara penghitungannya? Untuk lapornya, untuk daftarnya kapan ya tadi yang lewat IG Live ya? Pendaftaran NPWP-nya mungkin ya kalau sudah terdaftar mulai tahun kemarin, tahun 2022, berarti memang seharusnya sudah ada kewajiban lapor pajak di tahun ini gitu. Kalau baru terdaftar di tahun 2023 ini, nanti lapornya di tahun depan, paling lambat akhir bulan Maret. Nah, seharusnya misalnya tadi sudah untuk melamar kerja ya, dan akan mendapatkan bukti potong di akhir tahun nanti oleh pemberi kerjanya. Nah, itu sebagai bahan pelaporan SPT tahunan. Oke, untuk formulirnya, oke, belum diterima bekerja ya. Jadi, baik, bisa lapor menggunakan formulir 1770 atau 1770 SS ya. Karena penghasilan masih di bawah 60 juta rupiah setahunnya. Baik. Apabila ada sumber penghasilan lain misalnya, silakan lapor pakai 1770 gitu. Misalnya sembari nunggu diterima kerja, kemudian iseng-iseng jualan online shop gitu ya. Ada penghasilan kan, nanti dilaporkannya di 1770. Baik, terima kasih Mbak April untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya ada pertanyaan lagi, apabila status pelaporan SPT adalah lebih bayar atau kurang bayar, apa yang perlu kami lakukan? Jadi ada pertanyaan, apabila status pelaporannya tidak nihil ya, lebih bayar, ada case dia lebih bayar atau kurang bayar. Kami lanjutkan ya Mbak. Mbak ya, siap Mbak April. Jadi kalau kita waktu saat melakukan submit, ternyata pelaporan SPT tahunannya statusnya lebih bayar atau kurang bayar. Kalau Bapak dan Ibu sebagai karyawan dan ada bukti potongnya, kita pastikan pengisiannya udah sesuai. Jadi bukti potongnya juga harus sesuai ya. Misalkan nih, status pernikahan adalah statusnya menikah. Dengan putranya ada 2. Sementara di bukti potong itu statusnya menikah dengan 1 anak. Jadi perhitungan PTKP-nya akan berbeda dengan yang akan kita laporkan. Jadi itu dipastikan disesuaikan dengan bukti potong. Jadi kalau kita input di DJP online, kita sesuaikan dengan bukti potong yang dari perusahaan ya. Jadi bisa jadi pas ketika putra kedua belum dilaporkan ke bagian pajak yang di perusahaan, sehingga untuk penghasilan tidak kena pajaknya baru statusnya menikah dengan 1 anak. Kemudian bisa kita cek juga selain penghasilan PTKP-nya, dengan selain PTKP-nya kita cek juga pembayaran zakat. Ini yang sering terjadi ketika Bapak dan Ibu melakukan pembayaran zakat, tapi bukan melalui badan amal zakat yang terdaftar ya, maksudnya terdaftar di sini. Misalkan Basnas, Dompet Duafa, lembaga zakat yang lain yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Ketika Bapak dan Ibu melakukan pembayaran zakat dengan melalui lembaga zakat itu, biasanya akan diberikan bukti potong. Nah, bukti potong pembayaran zakat itu ada mencantumkan nama dan nomor NPWP juga. Jadi kalau Bapak dan Ibu menyetorkan zakat tapi tidak ada bukti potong yang mencantumkan nama dan NPWP kepada lembaga resmi badan zakat, itu tidak bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan itu. Jadi itu nanti harus dikeluarkan dari pelaporan SPT tahunan. Jadi kemungkinan seperti itu ya Pak ya, kenapa statusnya adalah lebih bayar atau kurang bayar. Tapi ketika memang bukti potongnya misalkan lebih dari 1, misalkan ada 2 atau 3
2 atau 3 perusahaan ya, kita bekerja di 3 perusahaan, itu pasti akan menyebabkan penghasilan kita lebih. Jadi kemungkinan karena penghasilan tidak kena pajaknya adalah tetap, akan muncul kewajiban PPh yang harus dibayar, yaitu kurang bayar. Kalau yang itu memang harus disetorkan. Seperti itu. Jadi kalau untuk lebih bayar sebagai karyawan, harus kita pastikan benar-benar bukti potongnya sudah sesuai atau belum. Jadi kita harus dicek ya, benar-benar dicek. Kalau memang tidak lebih bayar atau tidak kurang bayar, ya seharusnya sih nihil ya. Kalau untuk karyawan dengan 1 bukti potong itu seharusnya nihil. Baik, terima kasih Bu Gading atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir ya, Bu April dan Bu Gading, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya. Dari Bapak atau Ibu Fajri, izin bertanya, bagaimana saya bisa tahu status NPWP saya efektif atau non-efektif? Lalu, apakah betul jika non-efektif itu tidak perlu lapor SPT tahunan? Bagaimana mengajukan status non-efektif atau efektif? Baik, saya coba menjawab ya Mbak Mei. Jadi untuk bisa tahu status NPWP-nya non-efektif ataukah aktif, itu memang harus bertanya ke petugas pajak ya, bisa datang langsung ke KPP atau melalui WA kita, WA helpdesk kita ya di 0811 8183 448. Dari situ nanti akan kita lihatkan berdasarkan sistem administrasi kami ya, statusnya aktif atau tidak. Nah, untuk wajib pajak yang statusnya memang sudah non-efektif, itu tidak ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan. Gitu. Jadi memang apabila sudah tidak ada penghasilan atau barangkali sudah pensiun, itu silakan Bapak Ibu mengajukan permohonan non-efektif, WP non-efektif ke KPP daftar ya Bapak Ibu. Nanti ada formulir yang harus diisi dan dengan melampirkan fotokopi NPWP dan KTP-nya. Dari situ nanti akan kita proses dulu untuk kita teliti dulu ya, memang berhak untuk di non-efektifkan atau tidak. Apabila memang berhak untuk di NE-kan, akan kita keluarkan surat penetapannya non-efektif. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak April untuk jawabannya. Oh, masih ada lanjutan dari tadi Bapak Fadli, berarti kalau belum isi formulir pengaktifan masih harus terus lapor ya Bu ya? Mungkin Mbak April untuk melanjutkan. Formulir penon-efektifan maksudnya mungkin ya. Iya. Jadi sebelum mengajukan permohonan non-efektif, maka tetap ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak lapor, tadi ada dendanya. Dan kalaupun sudah merasa mengajukan permohonan non-efektif, nanti harus dipastikan sudah keluar surat surat penon-efektifan ya dari KPP, bahwa memang sudah disetujui permohonannya gitu. Jadi pada saat permohonan ke loket belum tentu itu semuanya akan disetujui gitu. Dipastikan dulu sudah menerima surat non-efektifan. Baik, terima kasih Mbak April. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Setelah ini saya close ya. Jadi ada satu lagi, apabila saya pindah KPP, apakah saya harus menonaktifkan NPWP saya di KPP lama? Jadi saya coba membantu menjawab. Tidak usah Bapak dan Ibu, silakan mengajukan pemindahan KPP saja. Nanti untuk administrasi setelah di-approve perpindahan KPP-nya, nanti bisa melanjutkan untuk administrasinya di KPP tujuan. Jadi tidak usah melakukan mekanisme nonaktif, langsung mengajukan pindah KPP saja jika memang KPP administrasinya sudah berubah disesuaikan dengan KTP. Baik. Nomornya pun juga sama ya Mbak Mei ya. Nomor ya. NPWP-nya akan tetap di KPP lama ataupun baru, jadi tinggal dilanjutkan saja. Iya, benar sekali. Jadi nomor NPWP-nya masih tetap sama, hanya KPP administrasinya yang berbeda.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk sesi tanya jawabnya kami akhiri. Kemudian kita lanjutkan di sesi selanjutnya yaitu sesi kuisis. Minta tolong Bapak dan Ibu bisa mengikuti sesi kuisis. Untuk link kuisisnya kami share di kolom chat. Untuk tahu nih seberapa Bapak dan Ibu bisa silakan mengikuti kuisisnya agar kita tahu Bapak dan Ibu seberapa paham ya tentang materi di pagi hari ini. Kita uji coba. Ada hadiahnya nggak, Mbak Mei? Iya, ada hadiahnya untuk 3 pemenang. Silakan untuk link kuisisnya sudah kami share di kolom chat Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengikuti ya Bapak dan Ibu kuisisnya. Kita coba nih Bapak dan Ibu untuk materi hari ini seberapa paham sih gitu. Silahkan join untuk kuisisnya ya Bapak dan Ibu. Itu ada join kodenya. Sudah di-share. Caranya gimana Mbak Mei? Mungkin ada yang belum pernah ikut kuisis online. Baik, tadi sudah ada link websitenya. Bapak dan Ibu bisa masuk melalui link yang sudah kami share di kolom chat. Atau bisa ketik quizzes.com ya Mbak Mei ya. Iya, benar Nanti sekali. memasukkan kodenya sesuai yang tertera. Iya. Sudah ada yang join ya Mbak April ya? Sudah ada 2 orang yang join, Iya. 3. Iya. Oke. Ya udah share lah, aku nggak tahu link. Maaf, ada perubahan teknis sebentar. Akan kami coba share kembali ya untuk linknya ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Yang sudah join bisa untuk live terlebih dahulu. Akan kami coba share ulang karena linknya salah. Kalau ini tuh di mana sih? Apa namanya? Kalau misalnya Baik, linknya sudah lagi ke meeting. Boleh minta tolong Aku juga mencoba kembali. di-chat nama kerja. Belum everyone. Oke, linknya sudah ada di kolom chat. Boleh minta tolong dicoba kembali ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu.
Baik, sudah mulai banyak yang join. Silakan teman-teman yang lainnya yang belum bisa join, silakan untuk dibuka kolom chatnya, kemudian bisa mengikuti link yang sudah kami share. Karena nanti akan ada door prize menarik dari KPP Pratama Depok Sawangan untuk 3 pemenang teratas. Kuisisnya belum dimulai, kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak dan Ibu ya. Silakan yang belum ikut join, silakan join terlebih dahulu agar acara kuisisnya segera bisa dimulai. Sudah ada 60 orang yang mengikuti, kita tunggu untuk teman-teman yang lainnya yang belum join. Baik. Oke. Kita hitung mundur ya, 10 hitungan, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Iya. Baik.
Kita akan tunggu siapa pemenang kuisis hari ini. 1, 2, 3. Ya, ini adalah pemenang kuisis di kelas pajak pagi hari ini. Yang pemenang ketiga ada Bapak Jody Iman. Kemudian pemenang keduanya ada Bapak Hadian ya. Dan pemenang pertamanya ada Bapak Ilham. Selamat kepada 3 pemenang tersebut. Untuk 3 pemenang tersebut mendapatkan door prize menarik dari KPP Pratama Depok Sawangan. Untuk hadiahnya bisa diambil langsung ke KPP Pratama Depok Sawangan ya, yang beralamat di Jalan Siliwangi, K nomor 1B Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Jadi kepada 3 pemenang tersebut kami ucapkan selamat dan mendapatkan door prize menarik dari kami. Kami tunggu untuk mengambil hadiahnya ke KPP kami. Dan ada hadiah tambahan nih dari kami untuk peserta teraktif ya Mbak April ya. Ada peserta teraktif. Yang pertanyaannya paling bagus. Baik. Ada siapa ya kira-kira ya? Jadi terima kasih kepada Bapak Muhammad Tongga karena sudah aktif di dalam kelas pajak pagi hari ini. Pertanyaannya bagus. Selamat kepada Bapak Muhammad Tongga sudah mendapatkan hadiah menarik dari kami. Untuk pengambilan hadiahnya bisa ke KPP Pratama Depok Sawangan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 1B. Nanti saat pengambilan hadiah, nanti diharapkan sudah lapor SPT tahunan ya Bapak Ibu. Apabila memang masih kesulitan, sekalian aja nanti konsultasi ke helpdesk kami untuk lapor SPT-nya. Baik, Mbak April, untuk password pengambilan hadiahnya apa nih Mbak April ya? Kelas pajak 8 Agustus 2023. Baik. Jadi kepada pemenang kuisis tadi, kepada Bapak Ilham, Bapak Hadian, Bapak Jody, dan Bapak Muhammad Tongga, jika ingin mengambil hadiahnya ke KPP Pratama Depok Sawangan, bisa mengucapkan passwordnya kelas pajak 8 Agustus. Baik. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah mengikuti kelas pajak dengan baik. Acara pagi hari ini sudah berjalan dengan baik dan kami mohon maaf jika memang selama kelas pajak pagi hari ini ada kendala ataupun ada salah kata. Sebelum menutup acara pagi hari ini, lebih baik alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu ya Mbak April ya? Ya. Ya. Boleh minta tolong untuk di-on-kan kameranya terlebih dahulu, Kameranya Bapak dan Ibu. Ya, boleh minta tolong di-on-kan terlebih dahulu. Kita foto bersama-sama ya. Pakai gaya apa ini, Mbak? Pajak kuat Indonesia Maju. Baik, nanti kita pose begini ya Bapak Ibu ya. Tangannya dikepal. Ya, ini untuk foto yang pertama. Nanti ada gaya-gaya selanjutnya ya Mbak April ya. Ya. Bisa layar pertama sudah, kemudian selanjutnya kita kepal bersama-sama tangannya. Layar ketiga. Lanjut pose bebas juga boleh nih Mbak April ya? Silakan berekspresi. Ya. Baik. Sudah ya? Sudah ya admin untuk tangkapan layarnya. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kami mohon undur diri. Kami juga minta maaf kalau selama pelaksanaan ada salah dan katanya. Dan semoga kita bisa berkumpul kembali di kelas pajak selanjutnya. Jika ada pertanyaan bisa melalui layanan WA kami
Jika berkenan, Bapak dan Ibu bisa memfollow Instagram kami @pajakdepoksawangan karena di situ ada info terkini terkait dengan perpajakan dan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih. Yang mau live, silakan live.